malam teman-teman. Apa kabar ini? Malam ini setelah beberapa minggu ya kita fokus membahas courage. Mungkin sekarang waktunya untuk kita pindah ya. Kita pindah ke level berikutnya, yaitu level 250 ya. Saya kira beberapa obrolan kita berapa minggu soal courage itu sudah cukup ya. Teman-teman yang punya buku TLOC yang bahasa Indonesia bisa buka di halaman 152 ya. Ini yang saya tampilkan yang versi bahasa Inggrisnya. Netralitas ya, netralitas. Jadi di bawah level 200 kesadaran cenderung melihat dikotomi. Dikotomi itu pemisahan ya. Setelah ada dikotomi, lalu kemudian mengambil posisi. Jadi ada dikotomi dan ada posisionalitas. Nah, di level 250 ini dikotomi dan posisionalitas itu sudah mulai tersadari sebagai kesalahan. Bang, share screen-nya belum berhasil. Oh iya. Oke, share screen-nya. Sebenarnya dikotomi itu berangkat dari motifnya itu kan kepentingan ya, interest. Perebutan pada sumber daya terbatas. Mengambil posisi dualistik, itu menghasilkan polarisasi. Kemudian dari polarisasi itulah menimbulkan oposisi biner dan keterpisahan. Jadi ini teman-teman untuk memahami apa itu netralitas itu perlu dibandingkan dulu dengan level di bawah 200. Jadi netralitas itu berusaha untuk merangkul polaritas yang dihasilkan oleh posisi dualitas. Jadi polaritas itu dihasilkan oleh posisi dualitas. Nah, di level netral itu polaritasnya ini yang berusaha dirangkul keduanya. Sehingga memungkinkan fleksibilitas. Ya. Jadi polaritas itu kedua tangannya menghubungkan
Bisa begini netralitas tuh. Menjadi netral berarti relatif tidak terikat dengan hasil. Jadi tidak terikat lagi dengan hasil dari upaya. Ya. Level netralitas ini mesti dibutuhkan untuk seseorang yang ingin sembuh dari kecanduan ini. Seperti itu. Jadi memang polaritas itu biasanya ya karena penguasaan hasil. Tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tidak lagi dirasakan sebagai kekalahan, tidak lagi menakutkan dan atau frustasi. Jadi dia netralitas ini benar-benar menjalani proses. Rezeki nggak bakal ketukar ya, itu kira-kira ujar-ujarnya ya. Rezeki tidak akan ketukar. Itu netralitas. Fungsinya itu untuk melarutkan kemelekatan pada hasil. Ini saya kira penting. Jadi pada tingkat netral itu orang, ya kalau ini ujar-ujarnya ya, rezeki nggak bakal ketukar, atau ya kalau tidak mendapatkan pekerjaan ini ya nggak apa-apa, saya akan dapat yang lain, rezeki nggak bakal ketukar. Ini adalah awal dari inner confidence. Ya. Confident itu percaya kepada proses. Confident. Percaya pada kehidupan. Gut view-nya kan adalah apa gut view dari 250 ini? 250 ini kan gut view-nya itu Al-Halim ya. Al-Halim. Enabling. Bahwa Tuhan itu mengasuh kita. Tuhan itu mengasuh. Dan orang jiwa di level ini itu tidak mudah diintimidasi atau digerakkan atau tergerak untuk to prove anything. To prove anything itu untuk membuktikan sesuatu. Di level dia 250 ini tetap
positif melihat kehidupan, tetap positif melihat kehidupan meskipun dia menyadari bahwa kehidupan itu punya siklus naik dan turun, ya, tapi dia positif, tetap positif. Jadi perubahan ya, perubahan dalam kehidupan ini tidak membuat dia pesimis. Itu 250. Jadi apa istilahnya itu, semua akan apa baik-baik saja gitu ya. Orang-orang di level netralitas ini punya perasaan yang tentram, adem, ayem ya, punya perasaan yang ayem, sejahtera. Jadi salah satu faktor yang membuat kita cemas itu cemas akan hasil. Seolah-olah rezeki itu akan ketukar. Ya. Seolah-olah rezeki itu hanya karena usaha kita sendiri. Level ini itu ada perasaan aman, ya. Mudah bergaul ya. Mudah bergaul. Orangnya terbuka begitu. Jadi orang yang terbuka itu sebenarnya orang yang mampu menerima kerentanan ya, perasaan-perasaannya sendiri. Dan di level ini tidak tertarik lagi dengan konflik. Tidak tertarik lagi dengan kompetisi atau hukuman. Sikap menghakimi. Rasa bersalah itu menghukum diri. Mereka cenderung nyaman. Di level ini juga sudah mulai tidak lagi mengontrol perilaku orang lain. Makanya di level ini itu menghasilkan greater freedom untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk diri dan orang lain. Saya kira itu ya. Kira itu mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan atau diskusi, silakan. Ini ada Mas Danang ya. Ini bahasa apa ini, Bang? Bahasa apa? Tuna Sata Bati Sanak. Atau gimana cara membahasakan ini? Rugi benda, untung saudara. Ya. Bukan rugi lah ya, keluar uang ya. Keluar uang, dapat saudara gitu ya. Jangan rugi. Ya. Jangan rugi. Keluar uang, dapat saudara.
Keluar uang itu dapat saudara. Jadi pengeluaran itu tidak mesti menyebabkan kerugian ya. Karena ada namanya expenses. Iya, tapi kalau rugi kan negatif. Kalau rugi itu kita rugi dapat saudara itu apa namanya? Buruk. Itu namanya mengambil resiko gitu ya. Kalau rugi itu dianggap baik, itu kita manajemen krisisnya enggak jalan. Manajemen krisisnya enggak jalan. Atau kita tidak punya mindset ekonomi. Kan enggak boleh rugi dalam ekonomi. Makanya kita perlu perbaiki maknanya. Keluar uang dapat saudara. Jadi tidak rugi gitu ya. Tidak rugi. Rugi itu kan artinya modal kita berkurang, hilang. Itu kan rugi ya. Definisi akuntansi dari rugi itu kan modalnya berkurang atau hilang. Itu enggak boleh, enggak boleh. Tetap saja untung. Jadi keuntungannya itu uang keluarnya itu namanya expenses-nya ya, bukan cost. Ya, kita ada expenses kan ada cost. Ini keluarnya uang itu sebagai cost. Sebagai expenses gitu ya. Ya, expenses bukan cost, apalagi loss gitu ya. Seperti itu. Modal ya habis, kepakai kebutuhan bang. Modal nggak bisa dipakai buat kebutuhan om. Modal itu anggaran yang disediakan bukan untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan itu ya harus ada anggarannya sendiri, jangan ngambil modal. Ini Bang Sugianto, modal itu enggak boleh dipakai buat kebutuhan. Modal itu dipakai untuk menghasilkan aset. Jadi modal itu bisa dipakai untuk menghasilkan aset, menghasilkan keuntungan. Nah, makanya biar modalnya enggak habis, dirinya harus digaji gitu ya. Dirinya itu digaji dari bisnisnya. Kalau bisnisnya itu enggak cukup untuk menggaji diri sendiri, ya jangan bisnis. Itu berarti enggak safety. Ya, siap ya. Siap. Jadi modalnya jangan dipakai buat kebutuhan. Enggak boleh dipakai modal itu. Logika modal itu hanya bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Itu logika modal tuh. Seperti cinta ya, cinta itu nggak bisa hilang, nggak bisa berkurang, terus bertambah. Jadi kalau ada cinta yang berkurang itu ya bukan cinta. Gitu ya. Jadi modal itu seperti cinta, hanya mengenal bertambah, nggak kenal berkurang. Itu untuk Bang Gianto ya. Halo Bang Gianto. Siap. Wah, cinta kebanyakan bercabang. Waduh, itu franchise ini, waralaba. Enggak. Yang banyak cabangnya itu waralaba, bukan cinta.
Ya, macam Presto Gepre itu banyak cabangnya ya. Apalagi kira-kira? Ayo lagi, ayo next. Mumpung lagi ada waktu ini. Yang lain. Ayo, saya tunggu 5 menit lagi. Mungkin Pak Iwan. Oke. Thomas Camim. Ini saya sudah habisin modal. Ya itu bahaya ini. Oh ya, Pak Iwan, tolong dibuka bisa. Netralitas di sini itu bukan apa ya, tidak seperti yang kita pahami di sosial gitu. Netralitas di sini itu bukan berat sebelah, bukan itu. Netralitas di sini itu merdeka dari angan-angan akan hasil, itu maksudnya, bukan keberpihakan gitu ya. Bukan keberpihakan, tetapi lebih pada merdeka dari angan-angan hasil. Silakan Pak Iwan. Ya, Bang Aswar nih, terima kasih. Jadi ini menarik ini untuk para wirausahawan nih Bang, terkait modal itu seperti cinta ini kan. Jadi tidak pernah berkurang kan. Wirausahawan itu kan pertama memang berani Bang. Tapi berujung dengan realitas terjadi guncangan-guncangan ekonomi misalkan gitu kan. Seperti misalkan orang wirausaha saat kemarin sebelum Covid ya. Pas Covid terjadi guncangan ekonomi kan gitu. Otomatis kan menyusut itu kan. Jadi tadi mungkin penjelasannya sangat menarik gitu Bang untuk dijelaskan kembali gitu bahwa mengapa itu kan faktanya duit saya berkurang karena modal yang dikeluarkan itu. Modal tidak mungkin juga kita dalam situasi Covid itu karena tidak ada hasil otomatis modalnya keserap oleh kebutuhan. Nah itu bagaimana tuh Bang? Modal yang ketika saat paceklik kemudian itu kan harus keluar. Otomatis modal itu menjadi satu kebutuhan, harus dikeluarkan untuk kebutuhan. Nah itu bagaimana Bang melihat? Ya. Oke. Jadi memang spirit wirausaha di Indonesia itu masih spirit kepepet gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan secara matang. Jadi kita masih soal the power of kepepet. Sehingga kemudian tuh karena kepepet, kadang-kadang kita itu nggak ada literasi finansial gitu ya. Kadang-kadang itu kita untuk modal itu malah jual aset gitu kan. Nah itu kan udah jadi aset kok dicairin jadi modal, itu kan resiko. Mestinya modal itu yang bisa menghasilkan aset, malah kebalik. Seperti jadi apa ya? Memang yang perlu itu literasi finansial ya, bahwa modal itu
kan namanya orang bisnis, itu kan namanya bisnis dalam pengertian yang sesungguhnya itu kan. Modal itu dikeluarkan, tidak boleh gambling. Tidak boleh gambling. Kalau gambling itu artinya 50-50, itu tidak aman untuk modal. Tidak aman. Jadi modal itu tidak boleh ditaruh di tempat yang berpotensi hilangnya kuat, besar gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan saya lihat teman-teman saya gitu ya, biasanya itu kan modal itu digunakan untuk menambah nilai. Jadi modal itu digunakan untuk mengelola sumber daya. Sumber daya tadi itu ditambah nilainya gitu. Nah, kita kadang-kadang itu memahami penggunaan modal itu tidak pada tempatnya. Jadi uang modal sama uang harian tuh nggak dipisah. Nah, itu modal sama uang harian tuh nggak dipisah. Jadi artinya bisnis sama uang bisnis sama uang kebutuhan tuh sama gitu ya, itu kurang sehat. Siap Bang. Makasih Bang, ini Bang. Jadi modal itu harus dipisah ya dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau modal itu aset, kalau kebutuhan sehari-hari dari untung dari apa Bang kebutuhan sehari-hari itu? Atau dari gaji? Paling enggak dari tabungan atau gaji. Oke, ya. Jadi keuntungan itu kan enggak boleh semuanya ke modal. Ada untuk gaji, ada ya ada gaji. Jadi dia itu kesadaran akuntansinya harus hidup. Siap. Nah, di masyarakat kita itu kan kadang-kadang itu nggak dihitung gaji untuk dirinya gitu ya. Ya Bang ya. Yang penting punya lapak dulu. Kalau udah punya lapak tuh ya demi eksistensi biasanya. Kalau udah punya lapak tuh biasanya jalannya udah tegap itu ya. Padahal ternyata makan modal ternyata Pak ya, Bang ya. Ternyata makan modal gitu. Biasalah ya, saya dulu begitu. Punya modal 120 ya, waktu itu tahun 2008. Oh, jalan itu Pak udah kayak pasukan komando, itu kalah lah pokoknya, percaya dirinya. Giliran habis nangis di alun-alun. Aduh. Berat itu sudah lagi. Berat. Ada literasi finansial Bang ya? Ada literasi finansial itu ada. Ya. Itu untuk literasi finansial itu seperti apa nih Bang? Pada levelnya apa di netral sudah ada atau kemudian di willingness munculnya itu Bang? Kesadaran literasi finansial itu di 400 sistem gitu ya. Bagaimana mengelola finansial. Nah, kalau selama kita berada dalam netral, kira-kira apa Bang yang mungkin perlu dikokohkan oleh kita ini posisinya itu Bang? Netralitas itu kan lebih pada well-being gitu ya. Jadi lebih pada kesejahteraan batin. Oh, siap. Ya, untuk di kampung lah itu cocok nih netralitas ini. Oke. Untuk pebisnis tidak cukup hanya kesejahteraan batin. Oke. Jadi kalau sudah materialisasi energi itu sudah harus naik ya dari netral itu Bang ya, gitu Bang, gitu kan? Iya, betul. Ya spiritualitas tapi tidak ada materinya kan gitu kan? Intinya meskipun bukan tujuan tapi harus diperagakan dalam bentuk materi begitu Bang ya? Betul.
Ya, jadi netralitas ini lebih kepada well-being, kesejahteraan batin, itu penting ya, itu penting. Siap. Hanya sampai di situ dulu kepentingannya, sehingga tidak menderita gitu. Tidak menderita. Sesuai dengan proses tahapannya ya, itu dulu yang penting ada kesejahteraan batin gitu kan. Ketenangan dulu, ketentraman, sehingga berpikir tuh adem gitu Bang ya. Jadi nanti kebutuhan Betul. tertib begitu Bang ya. Oh iya. Ya, kalau sudah netralitas itu nggak kena iming-iming investasi bodong. Iya Bang ya. Betul. Akan kena iming-iming dia. Seperti itu. Iya. Oke lah, itu ya. Siap. Makasih Bang Aswar. Mungkin yang lain. Di mana ini posisi Pak Iwan? Di Padang. Ya teman-teman, informasi ini akhir bulan insya Allah terbit buku Becoming Spiritual. Ini PCI juga akan mengadakan bedah bukunya. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi ketua kelas atau bisa ke saya. Apa judulnya, Kang? Becoming Spiritual, Joy Divensa. Supernatural kali, bukan spiritual. Supernatural. Becoming iya. Becoming supernatural, bukan spiritual. Supernatural sama supranatural lain, bukan Kang? Beda lah. Kalau Oke lah ya. Oke lah, itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Aswar. Selamat malam sahabat kelas semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Mas Amin? Lanjut kok. Lanjut ya, saya tutup ya kelasnya ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya, selamat malam.